Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, setelah melihat video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan persiapan sebelum wawancara, ketika sedang wawancara, dan setelah wawancara dengan percaya diri. Yang kedua, setelah melihat video pembelajaran, peserta didik dapat melakukan wawancara dengan mandiri. Yang ketiga, setelah melihat video pembelajaran, peserta didik dapat membuat laporan hasil wawancara dengan tanggung jawab. Yang keempat, setelah melihat video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan kata depan sejak dan sampai dengan percaya diri. Dan yang terakhir, setelah melihat video pembelajaran, peserta didik dapat membuat kalimat dengan menggunakan kata depan sejak dan sampai dengan mandiri. Hari ini kita akan belajar tentang wawancara dan kata depan sejak dan sampai. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara. Nah, apa sih itu wawancara? Wawancara adalah tanya jawab untuk mendapatkan informasi. Orang yang memberikan informasi saat wawancara disebut dengan narasumber. Agar wawancara berlangsung dengan lancar dan maksimal, maka pewawancara harus memperhatikan hal-hal penting sebagai berikut. Persiapan sebelum melakukan wawancara. Yang pertama, kalian harus membuat janji terlebih dahulu dengan narasumber. Lalu yang kedua, kalian harus menentukan tujuan atau keperluan wawancara. Yang ketiga, kalian harus siapkan alat untuk mencatat atau merekam jawaban dari narasumber. Contohnya seperti pulpen atau alat perekam suara. Kemudian yang keempat, menyusun pertanyaan untuk mengetahui informasi yang akan diperoleh. Yang kelima, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Yang keenam, berpakaian sopan. Dan yang terakhir, harus datang tepat waktu. Ketika sedang melakukan wawancara, harus bersikap sopan dan berbicara sopan. Sebelum mengajukan pertanyaan, sebaiknya wawancara diawali dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menyebutkan tujuan wawancara. Jika kalian belum mengenal narasumber, maka sebaiknya tanyakan terlebih dahulu nama narasumber tersebut. Mulailah wawancara dengan pertanyaan yang ringan dan tidak langsung bertanya pada topik wawancara. Namun, jika suasananya sudah cair, kalian boleh bertanya sesuai dengan topik wawancara. Pada saat wawancara, jawaban narasumber dapat kalian kembangkan lagi menjadi pertanyaan baru. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. Hindari menyela agar keterangan tidak terputus, dan hindari juga permintaan kepada narasumber untuk mengulang jawaban. Setelah melakukan wawancara, kalian harus memohon diri, mengucapkan terima kasih, dan menyampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Jika kalian telah melakukan wawancara, maka hasil wawancara disajikan dengan laporan tertulis. Berikut ini format dalam laporan hasil wawancara. Yang pertama, latar belakang berisi alasan dilakukan wawancara. Yang kedua, maksud dan tujuan berisi maksud dan tujuan dilakukan wawancara. Yang ketiga, topik wawancara berisi topik atau tema wawancara. Yang keempat, waktu dan tempat kegiatan berisi waktu dan tempat dilaksanakannya wawancara. Yang kelima, laporan hasil wawancara berisi nama narasumber, nama pewawancara, dan hasil wawancara. Dan yang terakhir, kesimpulan berisi kesimpulan diambil dari hasil wawancara. Berikut ini contoh dari laporan hasil wawancara.
Selanjutnya kita akan membahas tentang kata depan sejak dan sampai. Kata depan sejak digunakan untuk menyatakan waktu permulaan atau waktu mulainya sesuatu. Berikut contoh kalimat dengan menggunakan kata depan sejak. Kata sejak dalam kalimat tersebut memiliki makna waktu permulaan atau waktu mulainya peternak membuat kompos dari kotoran ternak. Kata depan sampai digunakan untuk menandai batas akhir. Makna batas akhir bisa berkaitan dengan proses, waktu, dan tempat. Berikut contoh kalimat yang menggunakan kata depan sampai. Kata depan sampai dalam kalimat pertama menandakan makna batas akhir yang berhubungan dengan proses. Pada kalimat kedua menandakan batas akhir yang berhubungan dengan waktu. Dan pada kalimat ketiga menandakan batas akhir yang berhubungan dengan tempat. Sekian pembelajaran hari ini. Sebelum kita menutup, alangkah baiknya kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karakter SDI Assalam.